Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Markus Kopangbean, nomor registrasi 41118005, program studi ilmu pemerintahan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kegiatan kuliah kerja nyata dan program pemberdayaan masyarakat kali ini, saya mengambil tema pengaruh kebiasaan bermain game online di kalangan remaja, terkhususnya di Desa Lampaha, Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur. Pengaruh intensitas atau kebiasaan bermain game online terhadap interaksi sosial remaja di Desa Lampaha, Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur. Kemajuan teknologi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari dalam bagian hidup manusia. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang berperan dasar dalam kehidupan modern adalah internet. Jumlah pengguna internet di berbagai belahan dunia terus berlipat ganda dengan angka yang menakjubkan. Internet mulai banyak memberikan perubahan dalam beberapa kegiatan manusia, seperti berkirim surat melalui email, melakukan interaksi dengan menggunakan media sosial, dan sebagai sarana hiburan dengan menggunakan game. Game adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu, sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan refreshing. Sedangkan game online adalah suatu jenis permainan yang membutuhkan koneksi internet dan terdiri dari dua unsur utama, yakni server dan klien. Server berperan sebagai dasar agar klien yang sudah terhubung dengan internet dapat memulai memainkan permainan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan klien adalah pengguna permainan online yang difasilitasi oleh server. Game online dimainkan dengan memanfaatkan media visual internet seperti laptop tersambung dengan internet, gadget, smartphone, juga yang semakin canggih dan begitu banyak menawarkan game, baik game offline maupun yang online. Hubungan dengan teman keluarga jadi renggang karena waktu bersama mereka menjadi jauh berkurang. Pergaulan hanya di game online saja, sehingga membuat para pecandu game online jadi terisolir dari teman-teman dan lingkungan pergaulan nyata. Keterampilan sosial berkurang sehingga semakin merasa sulit berhubungan dengan orang lain. Kecanduan game online membuat remaja dan anak-anak banyak menghabiskan waktu di depan komputer ataupun smartphone, sehingga menghambat interaksi sosialnya dengan teman-teman seusianya. Tetapi di sisi lain, apabila ia mampu mengendalikan waktu dan membangun self control yang baik, tentu saja seorang individu dapat mengendalikan rasa ketergantungan pada game online tersebut. Hal ini akan berdampak positif bagi pengguna game online, yang dimana dia dapat mengatur pola sehari-hari sehingga dapat mengatur waktu bermain dan belajar ataupun bekerja. Pemain game online di kalangan masyarakat remaja dan anak dapat mempengaruhi keseluruhan pada interaksi sosial dalam lingkungan bermasyarakat, karena di sela waktu luang yang dimiliki semestinya bisa berinteraksi dengan semua teman seusianya, tetapi mereka lebih asik bermain game online dengan smartphone tanpa mempedulikan siapa yang berada di samping mereka. Kondisi seperti ini terlihat marak di kalangan masyarakat, terkhususnya di kalangan remaja dan anak di Desa Lampaha, Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur, yang menimbulkan interaksi antar remaja dan anak menjadi berkurang, bahkan cenderung hilang. Keadaan ini menjadikan mereka sadar atau tidak akan mengurangi atau melakukan perubahan dalam pola interaksi sosialnya. Banyak di kalangan masyarakat, terkhususnya remaja dan anak, di saat waktu luangnya digunakan untuk bermain game online. Salah satu game online yang menjadi trending topik saat ini adalah PUBG dan Free Fire. Game tersebut merupakan di mana permainan daring. Di dalam permainan ini, pemain bisa bermain solo, tim 2 orang dan tim 4 orang, serta bisa mengundang teman untuk bergabung ke dalam permainan tersebut. Sekarang ini banyak sekali game online yang menyediakan fitur komunitas online, sehingga menjadikan game online sebagai aktivitas sosial. Game-game semacam ini biasanya lebih diminati daripada single players games karena dirasa memiliki tantangan serta kepuasan batin tersendiri jika mengalahkan orang lain di dalam game tersebut.
Game online sendiri memang identik dengan efek negatif. Salah satu efek negatif yang paling terlihat adalah munculnya kecenderungan sifat kecanduan yang mengakibatkan para pemain game online lupa dalam segala hal. Bahkan para games rela mengorbankan waktunya berjam-jam hanya untuk bermain game online. Dari hasil observasi atau pengamatan saya, dapat dikatakan bahwa rata-rata remaja dan anak di desa Lampaha merupakan aktif dalam menggunakan gawai yang berupa game online. Gawai yang secara mayoritas penggemar game online ini sehingga dirasa perlu untuk melakukan sosialisasi secara lebih mendalam tentang bagaimana pengaruh atau kebiasaan bermain game online terhadap interaksi sosial remaja dan anak di desa Lampaha, Kecamatan Klubagolit. Dengan melihat berbagai permasalahan di atas, dapat saya simpulkan atau saya deskripsikan bahwa dampak dari tingginya intensitas atau kebiasaan bermain game online memberikan berbagai macam dampak atau pengaruh baik itu terhadap fisik maupun psikis individu. Dampak fisik dapat berupa kelelahan pada anggota tubuh karena terlalu lama bermain game yang menyebabkan kesehatan badan menurun sehingga sakit, sedangkan dampak psikis yang ditimbulkan yaitu individu menjadi mudah marah dan tidak dapat mengontrol emosi yang disebabkan kekalahan dalam bermain game. Aspek-aspek kebiasaan bermain game online. Menurut Kowi 1994, intensitas kebiasaan bermain game online mencakup dua aspek, yaitu kuantitas dan jenis aktivitas yang mengarah pada seringnya seorang individu bermain game dengan melihat jenis game online secara bersama-sama. Kuantitas adalah lama waktu yang digunakan untuk bermain game online. Semakin lama waktu yang digunakan untuk bermain game online, semakin banyak waktu yang digunakan dalam bermain game online, maka menunjukkan semakin lama seseorang bermain game online. Sedangkan aktivitas adalah seberapa sering seseorang melakukan aktivitas bermain game online. Terdapat beberapa aspek yang digunakan dalam mengukur kebiasaan bermain game online adalah yang satu, compulsion. Compulsion merupakan suatu dorongan atau tekanan kuat yang berasal dari dalam diri untuk melakukan suatu hal secara terus-menerus, di mana dalam hal ini merupakan dorongan dalam diri sendiri untuk bermain game online. Yang kedua, withdrawal. Withdrawal merupakan suatu upaya untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari suatu hal. Seseorang yang kecanduan game online merasa tidak mampu untuk menarik atau menjauhkan diri dari hal-hal yang berkenaan dengan game online. Yang ketiga, toleransi. Toleransi dalam hal ini diartikan sebagai sikap menerima keadaan diri ketika melakukan suatu hal. Biasanya toleransi ini berkenaan dengan jumlah waktu yang digunakan atau yang dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang dalam hal ini adalah bermain game online. Dan kebanyakan pemain game online tidak berhenti bermain hingga merasa puas. Yang keempat, interpersonal and health related problems. Ini merupakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan interaksi kita dengan orang lain dan juga masalah kesehatan. Pecandu game online cenderung untuk tidak menghiraukan bagaimana hubungan interpersonal yang mereka miliki karena mereka hanya terfokus pada game online saja. Begitu pula dengan masalah kesehatan para pecandu game online. Kurang memperhatikan masalah kesehatan mereka seperti waktu tidur yang kurang, tidak menjaga kebersihan badan, dan pola makan yang tidak teratur. Menurut Clemens dan kawan-kawan 2009 menyebutkan bahwa ada 7 aspek kecanduan game online, yaitu yang pertama, challenge. Adalah bermain game online menjadi aktivitas yang paling penting dalam kehidupan individu dan mendominasi pikiran, perasaan, atau selalu merasa ingin melakukannya dan perilaku melakukan secara berlebihan. Yang kedua, mood modification. Mood modification ini mengacu kepada pengalaman subjektif sebagai hasil dari keterikatan dengan bermain game online, misalnya penenangan diri atau relaksasi terkait pelarian. Yang ketiga, toleransi. Sebuah proses di mana aktivitas individu dalam bermain game online semakin meningkat, sehingga secara bertahap waktu yang dihabiskan untuk bermain game online juga semakin bertambah jumlahnya. Yang keempat, perasaan yang tidak menyenangkan dan dampak fisik yang terjadi ketika berhenti atau mengurangi aktivitas bermain game online.
Aspek ini lebih banyak terdiri dari murung dan lekas marah. Yang kelima, relapse adalah aktivitas bermain game online yang berlebihan atau cenderung mendorong individu untuk secara kembali mengulangi perilaku bermain game online setelah tidak melakukannya dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam, konflik. Konflik yang terjadi merujuk pada konflik interpersonal yang dihasilkan dari aktivitas bermain game online secara berlebihan. Konflik dapat terjadi di antara pemain dan orang-orang di sekitarnya. Konflik dapat meliputi argumen dan penolakan serta berbohong dan curang. Yang ketujuh, problems atau masalah. Masalah yang terjadi disebabkan oleh aktivitas bermain game online secara berlebihan sehingga mendorong tergesernya seperti sekolah, bekerja, dan bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar. Masalah ini dapat terjadi pada individu pemain game online atau seperti gangguan intrafiksi dan kehilangan kontrol. Dalam aspek yang dikemukakan ini, dapat disimpulkan bahwa bermain game online secara berlebihan dapat mengubah karakter dan perilaku seseorang sehingga mengakibatkan seseorang merasa terisolir dengan lingkungan, kemudian juga terjadi pergeseran waktu seperti sekolah, bekerja, dan bersosialisasi. Faktor yang memengaruhi intensitas atau kebiasaan bermain game online. Yang pertama, gender. Menurut Immanuel, gender dapat memengaruhi seseorang menjadi kecanduan terhadap game online. Laki-laki dan perempuan sama-sama tertarik pada fantasi game online. Beberapa penelitian menyatakan bahwa laki-laki lebih mudah menjadi kecanduan terhadap game online dan menghabiskan lebih banyak waktu berada dalam toko game elektronik dibandingkan anak perempuan. Yang kedua, kondisi psikologis. Pemain game online sering bermimpi mengenai game, karakter mereka, dan berbagai situasi. Fantasi di dalam game menjadi salah satu keuntungan bagi pemain dan kejadian-kejadian yang ada pada game sangat kuat, yang mana hal ini membawa pemain dan alasan mereka untuk melihat permainan itu kembali. Dampak bermain game online. Dampak bermain game online dapat berdampak buruk secara sosial, psikis, dan fisik dari kecanduan bermain game online. Yang pertama, secara sosial. Secara sosial, hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat menjadi renggang karena waktu bersama menjadi berkurang. Yang kedua, secara psikis. Secara psikis, pikiran kita menjadi terus memikirkan game yang sedang kita mainkan. Kita jadi sulit konsentrasi terhadap studi, pekerjaan, dan sering bolos atau menghindari pelajaran atau pergaulan nyata kita. Yang kedua, membuat kita jadi cuek, acuh tak acuh, kurang peduli terhadap hal-hal yang ada atau yang terjadi di sekeliling kita. Yang ketiga, melakukan apapun demi bisa bermain game, seperti berbohong, mencuri uang, dan lain-lain. Yang keempat, terbiasa hanya berinteraksi satu arah dengan komputer ataupun HP, sehingga kita jadi tertutup. Sulit mengekspresikan diri ketika berada di lingkungan nyata. Yang berikut, dampak secara fisik. Dampak secara fisik yang pertama, terkena pancaran cahaya radiasi komputer atau handphone dapat merusak saraf mata dan otak. Yang kedua, kesehatan jantung menurun akibat bergadang 24 jam bermain game online. Ginjal dan lambung juga terpengaruh akibat banyak duduk, kurang minum, lupa. Yang keempat, mudah lelah ketika melakukan aktivitas fisik. Kesehatan tubuh menurun akibat kurang olahraga. Yang paling parah adalah dapat mengakibatkan kematian. Yang berikut, upaya pencegahan agar tidak kecanduan game online. Menurut Apriani 2013, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi anak yang kecanduan game online, yaitu: yang pertama, pemberian materi tentang dampak negatif game online. Dengan memberikan pengarahan tentang dampak-dampak negatif dari game online, maka remaja dan anak bisa mengetahui apa dampak yang ditimbulkan dari game online dan bisa mengurangi kebiasaan bermain game online. Yang kedua, mengekspose anak atau remaja ke aktivitas lain.
kita bisa mengajak anak atau remaja untuk bergabung dalam situasi atau kegiatan positif yang tidak melibatkan hal-hal secara online. Yang ketiga, kegiatan berolahraga. Kegiatan lain seperti olahraga dapat membantu melupakan game online. Yang berikut, ekstrakurikuler di sekolah. Doronglah anak atau remaja untuk mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, misalnya menari, menyanyi, akting seni, sepak bola, dan lain-lain. Hal ini dapat berfungsi sebagai gangguan untuk kegiatan game online mereka. Dengan demikian dapat membuat mereka menjadi lebih bersosialisasi dan menikmati waktu bersama orang lain secara fisik. Yang berikut, kegiatan agama. Aktivitas ini tidak hanya dapat membantu mereka secara fisik dan mental, tetapi juga dapat membantu mereka secara rohani, yang pada gilirannya dapat membuat mereka menjadi anak yang lebih baik. Jadi, menurut saya, pemaparan materi di atas dapat saya ambil kesimpulan bahwa dampak dari bermain game online dapat membuat orang yang bermain game tersebut menjadi lupa waktu, cenderung tidak peduli dengan lingkungan sekitar, ataupun dampak yang menyerang psikisnya, yaitu pikiran hanya menuju pada game saja, interaksinya berkurang, melakukan cara apapun agar dapat bermain game. Kesehatan berkurang karena pola makan dan istirahat yang tidak teratur. Jadi menurut saya, upaya pencegahannya agar tidak kecanduan bermain game online adalah membatasi waktu bermain game online dan mengalihkan mereka ke kegiatan yang bersifat mengedukasi mereka. Terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan saya yang telah membimbing saya untuk menyiapkan materi ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman bisa mengetahui dampak bahaya bermain game online. Dan secara khusus kepada orang tua dan kepada para guru, untuk bisa melakukan atau menciptakan hal-hal untuk menghindari anak-anak dan remaja dari game online ini. Terima kasih.